warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, kami sekarang sedang bersama dengan Bapak Dr. Kiai Haji Fuad Thohari MA. Beliau adalah salah satu pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga salah satu pengurus dari MUI di Komisi Fatwa, dan beliau adalah salah satu pengajar dosen di UIN Jakarta. Mari kita bincang-bincang dengan beliau, mendapat ilmu dari beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Pak Kiai. Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah dikunjungi sore ini. Ya, alhamdulillah. Pak Kiai, kita sedikit mau bertanya nih mengenai yang sekarang sedang santer di masyarakat, yaitu mengenai minuman keras. Nah, kami ingin tahu bagaimana menurut Yai mengenai hal ini, Yai. Ya, kalau tidak salah itu kan setelah muncul peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 di mana pemerintah mempersilahkan untuk melakukan investasi penanaman modal usaha minuman keras yang mengandung alkohol. Ini khusus untuk 4 provinsi, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Bali, di mana kita tahu 4 provinsi ini memang mayoritas warganya, penduduknya adalah beragama Islam. Dan tentu peraturan pemerintah ini dikeluarkan sifatnya bukan top down tapi bottom up, atas ya, semacam pemikiran dari pemerintah daerah tentang kemungkinan di 4 wilayah ini, 4 provinsi ini untuk kemungkinan bisa dibuka investasi usaha minuman keras yang mengandung alkohol. Dan nanti minuman keras yang mengandung alkohol itu grade-nya ada 3, ada grade A, ada grade B, ada grade C. Dan sebetulnya aturan pemerintah, undang-undang terkait minuman keras itu bukan sekarang aja, sudah dulu zaman dahulu sudah ada aturannya, karena kita ini kan hidup di sebuah negara yang dasarnya Pancasila, ada paling tidak 6 agama, kemudian banyak turis yang masuk di negeri kita, ke Bali, ke Papua, ke Sulawesi, yang bisa jadi mereka punya kebiasaan yang berbeda. Tapi sebetulnya ketika pemerintah mengeluarkan peraturan ini sudah memperhatikan banyak hal, misalnya ada istilah kearifan lokal. Kearifan lokal ini tentu debatable ya, tetapi ya sudahlah, kita serahkan kepada masing-masing daerah, kepada masing-masing provinsi. Kalau pertanyaannya misalnya gimana hukum minuman keras ya, bagi umat Islam jawabannya pasti sudah tahu semua lah, anak-anak juga tahu hukumnya haram. Tapi di sini mungkin masing-masing daerah ini punya pertimbangan-pertimbangan, meskipun akhirnya karena menjaga kesehatan akal ini termasuk ad-daruriyat al-khams, 5 hal yang prinsip yang harus dijaga. Dan untuk menjaga kesehatan akal itu jangan mengkonsumsi miras, jangan mengkonsumsi narkotika. Pak Presiden sebagai orang Islam yang agamis, Pak Wapres sebagai seorang kiai tentu mendengarkan aspirasi dari Ormas NU, dari Ormas Muhammadiyah, dari ulama, dari ustadz, dari para pendakwah. Dan alhamdulillah hari Selasa siang tadi akhirnya Pak Presiden mencabut peraturan pemerintah nomor 10 tadi. Jadi tentu kita bersyukur kepada Allah, ternyata pemerintah sekarang ini justru menunjukkan sikap yang jelas, yang kemarin-kemarin masukan ya, dan mendengarkan masukan dari tokoh ormas, dari tokoh ulama, dari tokoh agama, bahwa dampak dari miras ini luar biasa, dan kaidah fikihnya jalbul masoleh itu muqaddamun, atau kaidah yang lain darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menghindari kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada mengambil sesuatu yang bisa jadi di situ ada manfaat. Miras dalam satu sisi mungkin ada pemasukan bagi
daerah bagi negara dari pajaknya itu. Tetapi untuk merekonstruksi orang-orang yang sakit gara-gara miras itu ternyata biayanya juga nggak kecil, bahkan lebih besar daripada income yang didapat dari produksi atau usaha minuman keras tadi. Gini Kiai, tadi kan undang-undang atau peraturan itu keluar karena dari bawah ke atas, akhirnya dikeluarkan oleh presiden itu ya Kiai. Iya. Nah sekarang gini Kiai, saat ini orang itu mudah riak, euforia kalau ada sesuatu yang nggak cocok langsung dibikin rame-rame, kesannya ada unsur-unsur penggiringan opini. Menurut pandangan atau pendapat Kiai sendiri apa ini? Kira-kira ada apa ini di masyarakat kita ini? Ya, saya kira masyarakat harus tahu bahwa cerdas gitu ya. Ya mungkin harus cerdas melihat persoalan ini. Tidak berhenti pada persoalan fikih, tapi juga ada persoalan sosial, ada persoalan politis dan sebagainya. Jadi presiden-presiden sebelum Pak Jokowi itu sebenarnya sudah mengatur tentang peredaran miras. Dan justru di masa kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini akhirnya kita mendapatkan berita gembira, peraturan pemerintah nomor 10 tentang dibukanya usaha minuman keras yang mengandung alkohol justru ini dicabut. Ini artinya apa? Ada ketegasan, tidak lagi hitam putih bahwa negara memang punya komitmen besar untuk menyelamatkan rakyatnya dari konsumsi minuman keras atau obat-obat yang berbahaya. Jadi saya kira ini harus dipahami. Yang kedua, biasanya peraturan pemerintah ini kan tidak bersifat top down, tapi pemerintah pusat mendengar aspirasi dari bawah, dan karena ada pandangan-pandangan semacam itu akhirnya keluarlah peraturan itu. Tetapi setelah ada reaksi dari ormas dan tokoh masyarakat dan kiai bahwa dampak buruk miras ini ternyata lebih besar, madorotnya lebih besar, pemerintah itu akhirnya mencabut peraturan pemerintah nomor 10. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau pertanyaan fikihnya misalnya gimana hukum mengambil pajak dari usaha miras, dari jual beli babi, saya kira fatwa atau kitab yang menjelaskan itu banyak. Jadi salah satunya Khalifah Umar bin Khattab itu pernah narik pajak dari jual beli miras. Tentu Khalifah Umar paham bahwa ketika itu posisi Islam, situasinya yang bergabung berlindung di bawah panji-panji Islam itu ada non-muslim. Nah mereka biasanya disebut ahli dhimmah, dilindungi hak-hak sebagai rakyat untuk beribadah, untuk bekerja, maka kompensasinya bagi non-muslim wajib membayar jizyah, membayar pajak yang diserahkan kepada negara. Sementara umat Islam yang kaya, mereka diwajibkan untuk membayar zakat, diserahkan ke Baitul Mal. Tentu kemudian ada perkembangan, umat Islam juga ada kewajiban zakat, ada kewajiban pajak. Zakat sebagai kewajiban agama, pajak sebagai kewajiban kepada negara. Ini jangan dikonfrontasi atau dikotomikan ya. Seperti itu. Terima kasih Kiai atas penjelasannya dan wejangannya buat kita semua, sahabatku dimanapun berada. Terima kasih hari ini telah bersama-sama kita untuk mengikuti fatwa atau pendapat atau masukan pandangan keagamaan dari tokoh kita. Semoga apa yang disampaikan dari guru kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tentunya yang salah dari saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah. Silakan di. Ya, terima kasih. Demikian dari kami. Semoga kita bisa mendapat ilmu dari beliau kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.